Selamat pagi, saya Fedi Pilor, 27 Agustus 2024. Ya. Saya praktisi perasuransian, saya pun prihatin dengan kejadian yang dialami oleh para nasabah Jiwasraya, ya, terutama mereka yang tidak mengikuti rencana restrukturisasi daripada Jiwasraya yang dialihkan asetnya kepada IFG. Nah, kemudian mereka yang telah menempuh jalur hukum dan mendapatkan ingkrah dari pengadilan tidak bisa mendapatkan haknya. Ya, Jiwasraya tidak mau membayar. Dalam hal ini IFG Life tidak membayar. Nah, kemudian saya juga prihatin dan saya terus terang mendukung penuh kepada pihak otoritas yang berusaha untuk memaksa IFG Life untuk membayar kepada nasabah yang tadi tidak mengikuti program restrukturisasi. Namun saat ini terlihat bahwasannya pihak otoritas tidak memiliki ataupun tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana, ya, tidak bisa memaksa IFG Life untuk membayar kewajibannya kepada nasabah yang tidak mengikuti program restrukturisasi. Nah, kemudian saya hanya berandai-andai ataupun ingin bertanya kepada Anda semua, akankah perusahaan asuransi plat merah lainnya tidak akan bangkrut seperti Jiwasraya? Apakah pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN ataupun Kementerian Keuangan, akan membantu perusahaan asuransi yang mungkin saja plat merah tersebut bangkrut di masa depan? Kalau melihat kasus Jiwasraya ini, saya sangat-sangat prihatin. Bisa saja nasabah-nasabah perusahaan asuransi plat merah lainnya, ya, mengalami hal yang sama dengan nasabah seperti yang dialami oleh nasabah-nasabah Jiwasraya. Tidak ada suatu kepastian hukum dalam hal nasabah telah mengajukan tuntutan hukum kepada pihak asuransi Jiwasraya dalam hal ini. Tidak ada kepastian hukum, ya. Jadi ini suatu pertanyaan, ya, kepada Anda semua, kepada pihak stakeholder ataupun pemangku kepentingan lainnya, para praktisi perasuransian, akademisi, para anggota DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, bahkan pemerintah sekalipun, ya. Bila mana terjadi atau akankah, ya, perusahaan atau pemerintah mau membail-out, membantu perusahaan asuransi yang mungkin saja bangkrut di masa depan, baik itu asuransi jiwa seperti IFG Life ataupun katakanlah asuransi umum lainnya. Ya, jadi ini suatu pertanyaan. Jadi apakah tidak ada jalan keluar dari nasabah-nasabah Jiwasraya yang telah menuntut dan mendapatkan ingkrah dari pengadilan? Akankah mereka tidak bisa mengadu? Kepada siapa lagi mereka mengadu? Jadi kalau katakanlah misalnya mereka ini jalan buntu, ya, jalan buntu, maka tentunya nasabah-nasabah Jiwasraya ini pengalaman tersebut bisa saja dialami oleh nasabah-nasabah, ya, nasabah-nasabah ataupun tetanggung-tanggung perusahaan asuransi plat merah lainnya di masa depan, karena tidak ada suatu kepastian hukum. Ya, jadi kembali lagi saya ingin bertanya kepada semua teman-teman atau semua praktisi perasuransian, semua pemangku kepentingan, terutama pihak otoritas, ya. Saya mendukung pihak otoritas untuk dapat membantu nasabah-nasabah Jiwasraya yang telah mengantongi keputusan hukum ingkrah dari pengadilan untuk dapat meminta IFG Life yang telah menerima aset daripada Jiwasraya untuk melaksanakan kewajibannya. Bila mana tidak tercapai, tidak dapat terjadi, maka kepastian hukum di Indonesia tidak akan dapat dipercaya kembali dan tidak bisa nasabah atau masyarakat umum tidak bisa lagi mempercayai asuransi plat merah, ya. Terus saja kasus Jiwasraya ini dapat menimpa asuransi plat merah lainnya, dan nasabah-nasabah Jiwasraya yang saat ini mengalami kerugian bisa saja pengalaman tersebut dialami juga oleh masyarakat umum, ya, yang berasuransi di plat merah. Bisa saja ini suatu himbauan, suatu peringatan buat kita semua. Semoga kita dapat melakukan hal tersebut dengan lebih baik. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.